Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Imma nikmat itu nikmat yang kita pinta, terlebih lagi dengan nikmat yang tidak kita pinta. Sungguh begitu banyak anugerah Allah Jalla wa'ala kepada kita. Dan cukuplah nikmat iman dan Islam itu mengantarkan kita kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikmat terakhir yang kami sebutkan ini adalah nikmat yang tidak akan pernah tertandingi dengan nikmat dunia apapun. Seseorang yang dibukakan urusan dunia atas dirinya, memiliki jabatan sosial, memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, memiliki harta, memiliki istri dan anak yang berprestasi, istri yang sangat cantik, atau suami yang tampan dan memiliki jabatan, maka semua nikmat yang barusan kita sebutkan ini terkalahkan dengan nikmat din, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Karena ianya nikmat agama ini, nikmat Islam dan nikmat iman merupakan tanda dari kecintaan Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba. Maka kepada kita yang hari ini diuji dengan kesulitan ekonomi, kesulitan dunia, yang saban hari berusaha membanting tulang, memeras keringat, namun apa yang ia usahakan untuk anak keluarganya mungkin sebatas dari mencukupi satu hari atau sedikit kurang dari itu. Maka jangan pernah bersedih, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Karena kecintaan seorang hamba bukan terletak pada diluaskan atau disempitkan harta seseorang, tetapi tanda cinta Allah kepada seorang hamba, ya, ista'malahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza ahabba qauman ista'malahu, ketika Allah mencintai sebuah kaum, sebuah kampung, atau jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mempekerjakannya. Apa maksud mempekerjakan di sini?
adalah membuatnya senantiasa beramal soleh. Maka ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, kalau mau melihat di dunia tanda bahwa amalan kita itu diterima atau ditolak, kata para ulama, adalah ketika seseorang diterima amalnya, maka Allah akan mudahkan urusannya untuk beramal soleh setelahnya. Sekali lagi kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika seseorang menginginkan atau ingin mengetahui apakah amalannya diterima atau tidak, maka kata para ulama, tanda kecintaan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah dimudahkan untuk beramal soleh selanjutnya. Itu adalah kebahagiaan yang Allah segerakan bagi seorang hamba di dunia. Juga sebaliknya, ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, ya. Tanda seseorang itu dibenci oleh Allah adalah ia dimudahkan untuk bermaksiat setelahnya. Maka walaupun dirinya dengan masjid, walaupun dirinya dengan musala itu dekat, bahkan bersebelahan rumah, ketika seseorang itu diinginkan keburukan oleh Allah, diinginkan dirinya untuk tidak berada di atas ketaatan, maka rumah yang berjarak hanya berbataskan satu papan atau satu dinding tidak akan pernah mengantarkan dirinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, sebagaimana sering acap para dai ketika mukaddimah mereka akan mengutip tentang may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, semua orang bersekutu, ya, kompak. Mereka ingin menyesatkan orang ini, ya, maka itu tidak akan pernah bisa. Wa may yudlil fala hadiyalah. Begitu pula sebaliknya, ketika ada seseorang yang kita inginkan dirinya atas kebaikan, atas hidayah Allah, sontak seluruh orang bersepakat untuk memberikannya hidayah. Seluruh orang, para ulama, baik dari ulama Asia maupun ulama di belahan dunia manapun, bersepakat untuk memberikannya hidayah, apakah bisa tidak? Wa may yudlil fala hadiyalah. Maka hari ini kita berada di atas ketaatan, ibu-ibu, merupakan nikmat. Merupakan nikmat karena inilah pertanda seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, tanda cinta ini tidak akan pernah abadi pada seorang hamba kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, senantiasa ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah meninggalkan Allah. Apa maksudnya, Ustaz? Jangan pernah kita meminta dan meminta, senantiasa meminta dan terus meminta. Walaupun hari ini kita berada di atas ketaatan, terus dan teruslah meminta hidayah. Terus dan teruslah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan, ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, Allah akan mengganjar kita dengan surganya dan menjauhkan kita dengan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam, salawat serta salam rindu kita semoga Allah Jalla wa ala sampaikan kepada kedua kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tafsir, ya, atau fawaid yang terdapat di Quran surah Al-Mulk ayat 6 hingga 11 yang tentunya berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sering mewasiatkan kepada kita membahas, ya, mentadabburi ayat Allah ini terkait dengan neraka Allah
agar Allah Jalla wa Ala menyelamatkan kita dari kemurkaannya. Dan kita dengan mengetahui tentang neraka ini, tidak lain dan tak bukan akan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya rasa takut ini akan kita hadirkan saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada beberapa orang yang sulit menghadirkan rasa takut ketika sholat misalkan. Sulit menghadirkan rasa takut. Dirinya hanya beribadah sebatas kewajiban. Kalau orang beribadah sebatas kewajiban, Pak, dia enggak mau tahu sholat zuhurnya itu jam 2 atau setengah 3. Dia enggak mau tahu asarnya itu sholat di waktu-waktu terlarang. Kan ada waktu di mana sholat itu menjadi haram, Bapak-bapak. Ya kan? Ba'da asar tidak ada lagi sholat. Karena matahari berada di antara dua tanduk setan. Waktu-waktu terlarang adalah ba'da subuh dan ba'da asar. Karena dirinya sebatas beribadah atas kewajiban, dirinya tidak lagi melihat kepada batasan waktu. Ya, batasan waktu. Nah, oleh karena itu, dengan mengetahui, mentadabburi ayat Allah ini di Quran surat Tabarak atau Quran surah Al-Mulk ini, kita berharap dengannya memiliki atau menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghadirkan rasa takut ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ianya sering kali kami sampaikan, rasa takut adalah satu di antara 3 pokok penting yang harus kita hadirkan saat kita sholat, yang harus kita hadirkan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Ya, dan rasa cinta ini tetap ada bagi orang yang melaksanakan sholat misalkan. Yang kedua adalah rasa khauf, rasa penuh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah roja, berharap, pengharapan sekiranya Allah Jalla wa Ala senantiasa menerima amal ibadah, amal sholat yang berada kita di atasnya. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Fawaid lain dari Quran surah Al-Mulk, kita masuk kepada ayat 8 dan 9, adalah menunjukkan keadilan Allah Jalla wa Ala. Ya. Tentang di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengazab sebuah kaum sampai Allah Jalla wa Ala mengutus rasul kepada mereka. Firman Allah Jalla wa Ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus sang pemberi peringatan. Sebelum kami mengutus kepada mereka kaum seorang rasul. Dan ini Allah berikan setiap kaum sampai datangnya rasul terakhir, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hujjah Allah selain mengutus para rasul juga mengutus para anbiya, juga mengutus para dai-dai, para duat kepada mereka untuk memberikan kabar gembira dan memberikan nazir, peringatan kepada mereka. Maka orang yang paling cinta kepada kita selain keluarga kita, ibu-ibu, bahkan cintanya ini lebih utama daripada cinta kepada keluarga, adalah orang yang kita dengannya tidak memiliki perkara nasab, tidak ada hubungan pertalian darah, akan tetapi cintanya kepada kita membuat kita ketika salah kita dinasihati secara sendiri-sendiri, empat mata, kita tidak ada memiliki pertalian darah dengannya, akan tetapi dirinya cinta dengan kita. Kemudian dirinya menasihati kita saat kita berada di atas kealpaan, di atas kesilapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Sesungguhnya ketika menjadi tabiat manusia, tabi'i manusia, saat dinasihati ini menyalahi kawaidnya, menyalahi dirinya. Siapa manusia yang gemar untuk dinasihati? Ditunjukkan kesalahannya, diberikan kepadanya ini yang lurus. Terlebih lagi yang menasihati itu adalah seorang yang mungkin kedudukan strata sosialnya di bawahnya atau ekonominya di bawah dirinya, sehingga membuatnya bahwasanya tidak berhak orang ini atau oknum ini untuk menasihati dirinya. Kita takut kalau kita termasuk sebuah atau satu sifat yang tercela, yakni al-kibr. Al-kibr, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Banyak dari kita, ini terjadi al-kibr ini, ibu-ibu. Ketika ada orang menasihati kita, maka kita mengukurnya dengan strata sosial. Edah, udah yai. Edah, nuila menu yai media. Ya kan? Padahal apa hubungan nasihat dengan ini? Tidak ada hubungan. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, sepupu Nabi, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ucapan beliau yang ini harus kita pegang erat-erat. Ya. Unzur maqal, lihat apa, dengar apa yang disampaikan. Walakin la tanzur man qal. Jangan dengar, jangan lihat siapa yang pemberi nasihat ini. Ya, terserah dia yang menyampaikan itu anak kecil. Kalau itu kebenaran, kalau itu hujah dan dia menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, maka kita mengatakan syukran jazakallahu khair. Terima kasih, akan tetapi hati-hati kita terkadang diselimuti dengan hawa nafsu yang jahat. Siapa manusia yang mau dikritik? Akan tetapi kritikan ini nantinya menjadi sesuatu yang kita berlepas diri darinya nanti di akhirat. Ya. Maka oleh karena itu jangan pernah kita menyepelekan orang yang memberi nasihat kepada kita, para ustadz yang menyampaikan yang betul-betul di atas akidah dan pemahaman yang benar. Dia menyampaikan kesalahan kita, bukan hanya sekedar menyampaikan, akan tetapi menunjukkan dalilnya, menunjukkan Al-Quranul Karim. Bapak, ini salah. Ibu, ini kurang tepat. Yang benar ini. Sebagaimana ayat Al-Quran seperti ini. Hadisnya seperti ini. Kalau ada seseorang yang menasihati kita, menunjukkan kesalahan kita, semata-mata itu mereka menginginkan agar kita tidak terjerumus kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah kita menerima nasihat dari orang lain, walaupun yang memberi nasihat itu adalah cucu kandung kita, yang memberikan nasihat itu adalah anak kandung kita, maka jangan pula kita berkecil hati. Maka inilah dia, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah Allah Jalla wa ala mengazab, tidaklah Allah memasukkan seseorang itu ke dalam neraka sebagaimana Allah memasukkan Fir'aun. Sampai Allah utus kepada Fir'aun siapa? Nabi Musa alaihi salam. Tidaklah Allah azab Namruz. Di dalam neraka Allah, siapa Namruz? Rajanya di zaman Ibrahim alaihi salam. Tidaklah Allah azab ini orang, makhluk ini, seburuk-buruk makhluk, kan? Melainkan apa? Allah utus atasnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, Nabiullah Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Begitu pula dengan kaum-kaum selainnya. Allah utus pada mereka, bahkan kaum yang paling bengal, apa bahasa kita bengal? Yang paling ngeyel, Bani Israel. Sungguh Allah Jalla wa'ala mengutus beberapa kali nabi dan rasul kepada mereka. Bahkan jumlah mereka sangat banyak. Jumlah para nabi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, yang Allah utus kepada Bani Israel sangat banyak. Lihat, bukan hanya kadang ditentang dakwah para nabi, bahkan tak
jarang kita dapati, kita dengar para nabi ini dibunuh. Bukan hanya ditolak. Maka ini juga pesan kepada para da'i. Ketika kita ditolak dakwah kita, maka kita jangan baper. Ketika seorang da'iyah ya, dicela mungkin karena dia memakai hijab syar'i, maka jangan berkecil hati. Karena pahalanya, door prize-nya adalah surga, bukan kipas angin. Maka senantiasa kita menempuh jalan dakwah ini mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti petunjuk Nabi. Bahkan Nabi seorang manusia agung, manusia pilihan. Beliau ketika mendakwakan tauhid di negeri Taif, beliau itu bukan hanya diusir, akan tetapi dicela dari sisi psikis. Apa maksudnya Ustaz? Kalau ada, mungkin kita sering mendengar Nabi SAW itu dicela dengan disebutkan sahir, tukang sihir, atau syair, penyair, atau kahin, dukun, ya kan? Atau ungkapan atau ucapan celaan. Tapi Nabi SAW juga dicela secara psikis. Apa itu? Di Taif, beliau dilempar, diolok-olok oleh anak kecil. Jadi kalau ini sakitnya ini luar biasa ibu-ibu. Kalau ada orang yang mengatakan kita sesat, ya, atau aneh dakwah kita, sikit-sikit dakwahnya tauhid, atau mencela kita, maka celaan itu tidak mengapa, ya tidak mengapa. Tapi kalau yang mencela kita itu usianya anak bocah kecil, ya itu psikis yang kena. Itulah yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif. Maka jangan pernah kita berkecil hati. Seseorang yang telah menghibahkan dirinya untuk dakwah, senantiasa ia berada di atas ya onak, ya duri. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan kabar gembira kepada mereka yang menyerukan ya jalan yang benar, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mengambil jalan dakwah, apapun bentuknya, dakwah tidak hanya sekedar ucapan menyampaikan di depan khalayak ramai. Terkadang dakwah itu dengan perbuatan, dakwah dengan akhlak. Maka tentunya orang yang menghibahkan, mewakafkan dirinya di atas dakwah ini, dirinya tidak akan pernah lepas dari celaan dan bulian. Kenapa? Karena kita berada di atas dunia, bukan di surga. Maka setiap ya umpatan dan celaan itu, ya mari ya kita sering-sering membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi, sehingga dengan mengetahui perjalanan dakwah Nabi akan membuat kita semakin yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Seperti itu. Kemudian ya Allah Jalla wa Ala berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dalam Quran surah Az-Zumar. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yanzirukum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, yakni orang-orang kafir, para pendosa, masuk ke dalam neraka, futihat abwabuha, dibuka pintu neraka kepada mereka. Kemudian waqala lahum, dikatakan kepada mereka, khazanatuha alam ya'tikum rusul, apakah belum datang kepada kalian rasul yang memberikan peringatan? Apakah belum datang kepada kalian nabi yang mengatakan bahwasanya ini perbuatan tercela? Yatsluna 'alaikum ayati, yang membacakan ayat-ayat Allah, yang membacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yunzirukum, dan memberikan kepada kalian peringatan, ini dosa loh. Ini dosa loh. Liqa'a yaumikum hadza, sebelum pertemuan kalian ya pada hari ini. Hadza qalu, mereka mengatakan ya bala
Walakin tentu sudah datang kepada kami yang memberikan nasihat itu kepada kami. Haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Akan tetapi mereka dustakan dan Allah Jalla wa'ala berikan azab yang sangat pedih kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menyepelekan para pemberi kabar ini. Ya. Nanti jangan sampai kita nanti di akhirat ketika kita masuk dalam kelompok orang-orang yang diazab, wal iyazubillah, semoga Allah menjauhkan itu dari diri kita. Ketika kita nanti mengatakan kami belum datang pemberi kabar, maka Allah akan buka kembali CCTV Allah. Dahulu telah datang dai kepada kalian, dahulu telah datang ustaz kepada kalian, akan tetapi kedatangannya kalian olok-olok, kedatangannya kalian cemooh, kalian katakan yang masih kecil lah, kalian katakan itu Wahabi lah, dan yang semisalnya. Tuduhan-tuduhan dusta yang kalian sematkan kepada pelaku dakwah. Maka sontak ya kita nanti tidak bisa lagi bergeming di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, pengadilan dunia kita bisa membela pengacara. Ya. Pengacara untuk membela kita, akan tetapi di akhirat ya seseorang ya akan tersingkap apa yang selama ini yang ia kerjakan, baik itu secara zahir maupun sir, baik itu secara terang-terangan maupun ya bermaksiat ketika dikala sendiri. Maka penduduk neraka, ibu-ibu, bapak-bapak, dari poin ini ada indikasi, bukan indikasi, menunjukkan bahwasanya mereka sangat dan sangat menyesal. Penduduk neraka, mereka sangat menyesal. Bahkan mereka sebelum Allah masukkan ke dalam neraka, ketika meninggal dunia, mereka sudah menyesal. Kita lihat bagaimana Fir'aun ketika Allah Jalla wa'ala ya akan cabut nyawanya, akan tenggelamkan dia, baru dia mengatakan Rabbi Musa wa Harun. Sekali Fir'aun, makhluk ya yang paling yang paling jelek, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, kekafirannya berlipat ganda. Bukan hanya enggak mau menerima dakwah, tapi dengan pongannya mengatakan aku Tuhanmu yang tertinggi. Ya. Ketika akan tenggelam, cepat-cepat malaikat maut ya memasukkan tanah ke tenggorokannya, ke mulutnya, agar dirinya tidak boleh mengatakan taubat kepada Allah. Malaikat saja kesal ini melihat makhluk. Ya, tapi di akhir hayatnya ya ada keinginan untuk mengatakan Rabbi Musa wa Harun. Tapi ketika orang sakaratul maut, apakah taubatnya diterima? Tidak. Di situ tampak kepadanya apa yang menjadi ujrah atas dirinya, apa yang menjadi balasan. Ya, tampak kepadanya, oh ternyata tempatku seperti ini di akhirat. Tempatku seperti ini di akhirat. Maka jangan sampai kita ya sudah datang kepada kita pemberi peringatan. Ini sering sekali kami ucapkan. Ya, ketika ya, cara melihat seseorang itu memberi nasihat kepada kita, ketika dia menasihati kita dalam keadaan empat mata. Tapi sulit kalau Ustaz Ikhwan yang nasihati tidak bisa empat mata, Pak. Tetap harus 6 mata. Karena yang 2 mata ini tidak bisa dielakkan. Jadi kalau saya bilang sama orang, Bu, kita bicara 6 mata, tak bisa 4 mata. Kalau 4 mata saya meraba, Bu. Begitu dengan Bapak, saya bilang kita bicara 4 mata, Pak. Tak bisa saya. Harus 6 mata. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, orang kafir, para pendosa itu sangat menyesal ketika mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kembali kepada Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 10 tadi, wa qalu, dan mereka mengatakan, mereka berkata, nasma'u au na'qilu ma, sekiranya kami dahulu di dunia nasma, mendengar ya, au na'qiluha, atau kami berfikir.
ya kan? Fi ashabi makunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir, ke dalam neraka yang menyala-nyala ini. Sama halnya kepada mereka yang mendustakan dakwah tauhid, mendustakan orang yang memberi kepada mereka penjelasan ini haram loh. Maka ucapan yang paling Allah benci pada seorang hamba, urusi aja urusanmu. Urusi aja urusanmu, jangan ambil urusan orang lain. Ya, neraka-nerakaku, ya, itu ucapan tercela. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, orang yang paling sayang kepada kita adalah para dai. Bahkan kerabat terdekat kita belum tentu dirinya akan menasihati kita ketika kita sudah balik. Paling banter seorang bapak akan mengatakan kepada anaknya, "Enogu, sabahiya nogu." Itu ketika masa-masa anaknya sekolah SMP, SMA. Lepas dari itu akal sedikit dari orang tua yang mengatakan, "Enogu, fakwajiba onogu." Enogu, sabahiya bamusagi kalau anaknya laki-laki. Sedikit dari mereka seperti itu. Maka yang paling sayang kepada kita adalah orang yang tidak memiliki nasab dengan kita, tidak ada pertalian darah, hubungan pertalian darah, akan tetapi dirinya cinta dengan kita agar kita berada di atas ketaatan, dinasihatinya kita. Maka oleh karena itu kita jangan pernah baper, jangan pernah kita berkecil hati, sok-sok menggurui orang ini, sok-sok menasihati orang ini. Padahal seharusnya kita ucapkan syukran jazakallah khair, syukran jazakillah khair bila seorang yang menasihati kita itu ibu, ya, dari kalangan muslimah misalkan kepada ibu. Kita ucapkan kepada terima kasih banyak. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikanmu pahala yang sangat besar yang telah menunjukkan kepada aku tentang kealpaanku, tentang kesalahanku, tentang kesilapanku. Bukan kita baper dalam beragama ini. Karena apa, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah? Tidak usah kita merasa minder, tidak usah kita merasa malu. Karena sesungguhnya nasihat itu adalah pertanda kasih sayang seseorang kepada kita. Ya, nasihat. Maka kita dapati para salaf, orang-orang generasi saleh terdahulu, ketika mereka dinasihati, ya, mereka akan terenyuh. Ya. Ketika mereka dinasihati, mereka akan merasa sangat bahagia. Lihat bagaimana para umara, para penguasa di zaman-zaman dulu, ketika mereka dinasihati, mereka akan menerima nasihat itu. Bahkan ya para ahli ilmu, para dai itu diberikan kedudukan ya di tengah-tengah mereka. Lihat bagaimana ketika umara penguasa itu mengerti dengan ilmu agama, maka ia akan memposisikan para dai dengan sebaik-baik tempat. Dan tentunya para dai juga akan memuliakan para umara. Berbeda halnya sekarang ketika ya muru'ah, kehormatan seorang penguasa diobral, disebutkan di podium-podium, di media-media disebutkan namanya. Ya, jangankan penguasa, kita saja orang biasa, mau enggak nama kita disebut nama kita di penguasa, ikhwan, bla 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 di sosial media tanpa lagi ya. Ini bukan namanya sebagai nasihat, tetapi mempermalukan seseorang. Lalu bagaimana ketika itu terjadi kepada penguasa yang oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita mengatakan ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada penguasa kalian. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka belajarlah diam. Belajarlah kita diam sebagaimana kita belajar berbicara. Ya. May yuridillahu bihi khairan falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa mencintai, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya lisannya berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam itu lebih selamat. Baik, masuk lagi kepada pembahasan kita. Orang-orang ketika para pendosa ini di dalam neraka, barulah mereka menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Sekiranya dahulu kami mendengar, kami fikirkan betul-betul, ya kan. Padahal sudah diberikan kesempatan. Akan tetapi hawa nafsu mengalahkan dalil. Ya, hawa nafsu mengalahkan lidah. Yang menyampaikan kan anak kecil. Yang menyampaikan anak kecil. Ya. Maka ini harus kita renungkan.
ketika seseorang itu memberikan kepada kita nasihat, terlebih lagi nasihat itu dibarengi dengan sir, misalkan sembunyi-sembunyi, misalkan empat mata dengan kita, kemudian tidak dilakukan di depan orang yang lain selain dirinya dan kita dan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, maka ini tanda seseorang itu mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, setelah orang kafir menyesal, poin selanjutnya adalah orang kafir mengakui kesalahan mereka. Orang kafir di akhirnya mereka mengakui bahwa mereka salah. Apa kata Allah? Bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 11. Fa'tarafu, mereka mengakui bizambihim, dosa-dosa yang mereka lakukan di atas dunia. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka, bagi penghuni-penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Quran surah Al-Mulk ayat 11. Maka orang kafir akhirnya mengakui kesalahan mereka, mengakui bahwa betul kami telah melakukan kesalahan. Namun apalah artinya pengakuan pada saat itu? Tidak memberikan layan fa'abadan, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah, kepada dirinya. Tidak ada, tidak lagi artinya. Hari ini Namrud, Haman, Qarun, orang yang pertama kali membawa berhala ke tanah Arab. Seluruh mereka yang di dalam nas Al-Quran maupun hadis yang Allah tetapkan kekekalan bagi mereka di neraka Allah, hari ini mereka meraung kesakitan, menyesal, melolong di dalam alam barzakh. Fir'aun, makhluk seburuk-buruknya makhluk yang Allah kecualikan. Abu Lahab, mereka yang Allah kecualikan dari berhentinya azab, di mana Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi akan membuka pintu surga di bulan Ramadan dan menutup pintu neraka rapat-rapat. Akan tetapi ini tidak berlaku kepada mereka yang Allah kekalkan tempat mereka di neraka. Mereka mendapatkan azab. Sedetik pun, sesaat pun tidak diberikan kesempatan untuk menghirup aroma kebebasan. Aroma kebebasan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kalau kita berletih di atas ketaatan, kita capek hingga kita harus melawan rasa kantuk, yakin dan percayalah di waktu yang bersamaan kita harus menghadirkan bahwasanya alam barzah itu real, alam kubur itu nyata, terjadi aktivitas kubur. Hari ini ibu-ibu, acap sekali kami sampaikan di majelis-majelis yang lain. Sungguh hari ini kita berada dalam angan-angan mereka yang telah meninggal dunia. Hari ini kita berada di atas ketaatan, berada dalam fikiran mereka. Sekiranya mereka mampu hadir bersama dengan kita, maka orang yang telah wafat dan mereka sekarang ini berada di alam barzakh, terlebih lagi mereka yang tengah diazab, ketika Allah kembalikan mereka ke atas dunia, ibu-ibu, maka penuhlah masjid-masjid dan musala-musala di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah dengan kita mengetahui tentang nas-nas dari Al-Quran maupun hadis tentang azab, baik dia azab di dalam kubur maupun azab dari penduduk neraka Allah, semata-mata dan tak lain dan tak bukan mengantarkan kepada kita ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana la yahlikan nas hatta yu'ziru min anfusihim. Hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih, di mana Nabi SAW bersabda, seseorang tidak akan merasa dirinya binasa hingga ia pun mengakui kesalahan-kesalahan yang dirinya lakukan sendiri. Seseorang tidak akan merasa dirinya binasa. Baru itulah azab yang paling menyakitkan, di mana akhirnya orang ini atau sang pendosa ini mengakui betul telah kami melakukan kesalahan.
ini sakit dengan seseorang, ada misalkan, nggak usah jauh-jauh Bu, permisalan, ada orang ditangkap, dijebloskan ke penjara, tidak terbukti dia melakukan kesalahan. Maka ketika ia masuk penjara, dirinya tidak berada di atas celaan. Dia akan merasa dirinya berada di atas kebenaran. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Ya, beliau itu wafat di dalam penjara, Pak. Wafat beliau itu dalam penjara. Bahkan dan ketika di penjara, ya, orang-orang di dalam penjara itu berkeinginan agar Imam Ibnu Taimiyah ini tidak keluar dari penjara. Karena mereka mendapatkan fawaid dari guru besar ini. Sebegitu juga dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, orang-orang di penjara menginginkan agar Imam Ahmad tidak usah keluar. Karena mendapatkan fawaid yang sangat banyak. Nah, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, dua dari contoh ya seseorang yang ketika di penjara dan dirinya tidak merasa telah melakukan kesalahan, itu tidak membuat dirinya merasa aib. Tapi berbeda halnya ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah. Dia masuk penjara dengan kasus, wal iyazubillah, semoga Allah menjauhkan kita, pencabulan, pencurian, kekerasan, ya, KDRT dengan kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia misalkan. Maka orang akan mengingat dia seumur hidup, si fulan pembunuh, si fulan perampok. Maka ini akan mendapatkan predikat kejelekan dan keburukan. Beda halnya dengan orang yang tidak dituduh misalkan penyebar agama, penyebar ajaran sesat, ternyata tidak. Apakah derajat sang dai akan tercela? Sesungguhnya di sisi Allah kita tidak melihat pendapat manusia, tapi terserah mau apa kata manusia, walaupun seluruh dunia mencela kita, kalau hanya Allah yang ridho kepada kita itu cukup. Karena ketika kita berdakwah, ketika kita beragama, beramal, kita tidak sedang mencari ridho manusia. Kita sedang mencari ridho Allah Jalla wa'ala. Maka inilah ya seseorang yang mengklaim kesalahannya dan dia mengakui kesalahan itu. Ini seburuk-buruk ya, dia akan merasakan azab itu berlipat-lipat. Beda halnya orang yang di penjara ibu dan dia merasa tidak melakukan kesalahan, maupun dia di penjara 3 tahun 4 tahun, dia akan merasakan saya tidak sedang diazab. Saya tidak sedang diazab. Beda halnya dengan mereka yang mengklaim betul saya telah melakukan kesalahan ini. Makanya ketika penyidik setelah menginterogasi terdakwa, dia akan bertanya, menyesal nggak telah melakukan perbuatan ini? Menyesal Pak. Menyesal Pak. Tapi berbeda dengan mereka yang dipenjara dengan kasus, mereka sendiri hanya difitnah. Dikatakan mereka penyebar agama sesat misalkan, atau dituduh yang tidak-tidak. Ya. Toib. Ya. Selanjutnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, la yadkhulu ahadun nar, tidaklah ya seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Uri'a maq'adahu minal jannah, diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Jadi Bu, ada seseorang yang masuk neraka, kemudian diperlihatkan kalau kamu taat inilah tempat kamu di surga. Ya. Lau ahsana liyakunu alaihi hasratan. Kalau kamu taat inilah tempat kamu di surga. Wala yadkhulul jannah, dan tidaklah orang yang masuk surga ya ahadun illa uri'a maq'adahu minan nar. Tidaklah juga orang yang masuk dalam surga ibu-ibu kemudian diperlihatkan kepadanya ini tempatmu di neraka kalau kamu beramal toleh. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Asa'a liyazdada syukran. Tidaklah ya ia akan melihat tempatnya di neraka tadi, orang yang penduduk surga tadi, dia lihat tempat di neraka kalau dia berada di atas keburukan, maka akan menambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, orang di neraka ketika dinampakkan kepadanya ini sebenarnya tempat kamu di surga kalau kamu taat, maka yang terjadi apa? Akan menambah penyesalannya berlipat-lipat kali. Maka ibu-ibu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, tempat kita ibu-ibu sekarang ini di neraka sudah ada kamar, sudah ada ruangan sama kita. Sebagaimana sudah ada ruangan dan kamar juga di neraka bagi kita. Nama kita sudah terpampang. Ikhwan bin Rasli, sudah dipampang nama kita di surga
sebagaimana nama kita juga sudah terpampang di neraka. Maka tidak ada tempat kembali kecuali dari dua tempat ini. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada istilah saya akan berada di antara keduanya. Tidak ada seperti ini. Maka nama kita sudah ada di dua tempat ini. Kita tinggal mau berada di atas amal soleh, ketaatan, atau menginginkan keburukan, ya. Dan tentunya itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita sama sekali, ya. Toib, ya. Nah ini, ya, sekelumit tentang tafsir dari Quran surah Al-Mulk ayat 6 hingga 11 terkait dengan azab dan murka Allah Jalla wa'ala, yang tentunya kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan ini dari diri kita, amin. Agar membuat kita terlepas jauh sebelum kita meminta dilindungi dari neraka jahanam yang sangat menyala, yang di atasnya Allah, ya, bentangkan sirat, ya, Allah bentangkan sirat, ya, suatu keadaan di mana kita mendengar dari kitab kecil ujian, ya, di mana akan dibentangkan sirat, ya, di mana seseorang akan melewati sirat, ada yang melewati secepat angin, sekejap mata, ada yang merangkak, bahkan ada yang baru satu langkah langsung tercebur. Karena di bawah sirat ini berada neraka jahanam Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita. Kemudian Allah tidak mencabut keimanan dari hati kita dan menjadikan kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang wafat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah Jalla wa ala berfirman di Quran surah Al-Maidah ayat 102, setelah Allah mewasiati ketaatan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat, meninggal dunia dalam keadaan selain beragama Islam. Ya. Bukan hanya itu. Yang dimaksud dengan beragama Islam ada Islam secara kafah. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan Islam, akan tetapi meninggal dalam amalia kesyirikan. Wal-iyazubillah. Meninggal masih dalam percaya hal-hal kesyirikan. Ya, maka jangan sampai. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, mari, ya, lecut diri kita. Bukan hanya di bulan Ramadan ini. Saya harus berusaha bukan hanya di Ramadan ini untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Karena bisa jadi seseorang ibu-ibu dalam urusan dunia, orang kita ini berada pada predikat S1, S2. Akan tetapi dalam perkara agama bisa jadi seseorang berada dalam usia anak TK. Kenapa? Kenapa kami bilang seperti ini? Terkadang karena predikat dunia enggan kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena predikat dunia, ngapain? Sudah cukup kok belajar untuk tata cara sholat, yang penting mencukupkan kepada ketaatan. Ketika kita lihat dari dirinya beribadah kepada Allah, sudah besar, sudah beruban, akan tetapi wuduknya pelan-pelan, wuduknya cepat-cepat. Ada kami dapati ketika wuduk, ya laki-laki ini, ya ini menjadi realita di kami. Dia wuduk, lobenya diginikan, ya kan, dia wuduk ketika membasuh kepala, tidak mengikuti seharusnya bagaimana, cuma begini aja. Ada seperti ini, banyak Ustaz. Kalau tidak sempurna wuduk bagaimana? Ya, sebagaimana kita katakan, rugi kita seseorang tidak menyempurnakan wuduk. Kenapa? Ketika seseorang menyempurnakan wuduk, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu surga yang 8. Ya, ikutilah. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka ikutilah wuduk Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah dalam salat, kalau kita mencintai Rasulullah, ikutilah tata cara beliau dalam beribadah. Dalam perkara wuduk saja mesti kita ittiba kepada beliau, mesti kita ikuti beliau. Lalu dalam perkara-perkara selain wuduk, masalah-masalah besar, mesti lebih mencontoh Nabi SAW. Jangan sampai, ini perkara ibadah ibu, kita buru-buru ya kan, tidak ada tumakninah misalkan dalam sholat, ya kita khawatir, kita amilatun nasibah, berletih kita beribadah tetapi tertolak. Karena apa? Rukun dan syarat ketentuan tidak ada sama kita. Ya, kita tidak mau seperti ini.
Maka oleh karena itu pelajari dari hal-hal dasar. Maka jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Kalau di dalamnya ada dai menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Ketika ada dai yang menyampaikan ini firman Allah, dia ini hadis Nabi, dia hanya sebatas copy paste, sebatas mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengatakan menurut saya. Ketika ada dai yang mengatakan menurut saya sah-sah saja, maka tinggalkan dai ini. Siapapun dirinya, termasuk yang berbicara. Karena sesungguhnya agama ini adalah apa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW tidak ada hak dari beliau untuk berbicara tanpa wahyu. Maka semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di atas ketaatan. Sekali lagi di atas ketaatan. Kemudian pada majelis ilmu ini kita berdoa. Kami mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa berdoa dari kesulitan-kesulitan hidup kita, Ibu. Kenapa? Kita tidak tahu. Mungkin di tempat lain, di waktu dan tempat yang berbeda kita berdoa kepada Allah, sulit sekali doa itu dikabulkan. Maka di majelis ilmu, ibu-ibu, berdoalah kepada Allah dari urusan-urusan kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di majelis ilmu dengan keadaan kita tidak mesti harus mengangkat tangan. Dalam hati Allah kumpulkan hari ini kita berada pada beberapa kebaikan fadail. Apa itu? Bulan Ramadan, kedua dalam keadaan shaim, puasa. Ketiga, menuntut ilmu agama, di mana para malaikat senantiasa berada di atas kepala kita, mendoakan keampunan kepada kita hatta yang syarif, sampai kita berpisah dari majelis ilmu. Maka doakan di majelis ilmu ini. Minta harapan angan-angan kita. Ya, uji dakwah izadaan. Minta kepada Allah apa hajat dan keinginan kita. Dan ini banyak tidak diamalkan oleh sebagian kita. Ketika di majelis ilmu tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Boleh tafadhal masykur. Ya, Pak. Ini bukan pertanyaan. Oh iya, Pak. Relasi dari kenyataan soal bahwa di negeri sendiri itu kalau alhamdulillah beberapa peduli yang belajar harus sekali kewajiban sebelum menghadapi lebaran minimal zakat fitrah. Iya. Terus terang kita muslim ini berada di tingkat ekonomi lemah. Khususnya ya, pemantauan kami di Indonesia Utara itu sangat belum memadai penangkapan ganja bulan Ramadan. Jadi ada beberapa niat dan rencana kami dan alhamdulillah yang membantu itu non Islam, termasuk bupatinya. Dia bisa membantu 5 ton. Tapi kalau di mana ini di kota Gunung Sitoli yang saat ini dengan kita, mereka anggap saya itu tidak pada apa-apanya. Bagaimana itu? Karena non Muslim itu. Iya. Barakallahu fiik.